hayya nadhul ila ma'hadil asri al-aqsa, hayya nata'allam fi hadzal ma'had. Insyaallah saya kuna insanan nafi'an lil ummah. Insyaallah nahnu nakuna insanan an-najah. Insyaallah kita akan sukses kalau kita belajar di pesantren, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan masih berada di Pondok Modern Al-Aqsa, dan kali ini bersama santriwati seorang alumni ya dari SMA Plus Al-Aqsa yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa namanya nih? Nama Hilma Halimatus Sani. Oh, alhamdulillah ya. Gimana Hilma nih pengalamannya selama belajar di SMA Plus Al-Aqsa ini? Alhamdulillah, selama belajar di sini kesan yang saya dapatkan itu sangat baik. Sangat bersyukur gitu bisa menimba ilmu, bisa belajar, bisa mengaji di Al-Aqsa ini. Karena di sini tidak hanya sekedar diajarkan pelajaran-pelajaran umum atau pelajaran bahasa, tetapi ya diajarkan juga pelajaran ilmu agama, kemudian pelajaran kehidupan sih, itu yang utamanya. Karena kan kita dari tidur sampai tidur lagi itu di sini. Alhamdulillah nih. Oke Mak, dari guru-guru pengajar sendiri nih, selama Ima menimba pendidikan di SMA Plus Al-Aqsa itu, bagaimana nih teori atau praktik dari guru-guru memberikan ilmu pengetahuannya pada Ima sendiri dan rekan-rekan yang lainnya juga? Alhamdulillah, kalau untuk guru-guru ya karena sangat banyak gitu apa yang mengajar kami, untuk mungkin dari guru umum gitu ya, sangat memperhatikan gitu. Jadi kita teh harus bisa gitu semuanya, jangan yang satu bisa yang lain enggak, tapi diusahakan bahwa saya dan teman-teman saya itu harus bisa gitu. Jadi terus sesuai target, tapi santrinya juga harus bisa gitu ikut. Tapi tidak ada istilah pemaksaan harus betul-betul bisa. Jadi satu sisi ada kayak kelompok juga kan, saling membantu, di mana yang lebih keilmuannya ini, yang satu pinter bahasa Arab, bahasa Inggris, atau matematika, sekarang disatuin ya. Selama ini untuk membagi waktu nih ya, karena kan Hilma kan mondok juga di sini. Selain tadi belajar yang formal, ini membagi waktu dengan yang non formalnya gimana nih? Proses pembagian waktunya, karena dari mulai subuh, pagi di sekolah, nanti sorenya belajar mengaji, apa gimana nih teknik pembagian waktunya nih ya? Karena enaknya di pesantren itu sudah terjadwal ya Pak, kita jadi mengikuti dan menyesuaikan. Dan kebetulan juga saya ikut tahfiz, khusus. Jadi dari pagi sampai malam itu emang udah terjadwalkan gitu, alhamdulillah. Kalau subuh itu, kalau sholat itu pasti berjamaah di masjid. Kemudian untuk jadwal tahfiznya itu setelah subuh dan setelah isya. Jadi, nah kalau untuk pelajaran, jadi antara pelajaran umum dan pelajaran pesantren itu masuk ke dalam pelajaran gitu semuanya, masuk ke dalam jadwal pelajaran. Jadi tidak hanya di sekolah tuh belajar umum saja, tetapi seperti pelajaran tauhid, tafsir, hadis, kayak gitu. Kolaborasi digabungkan aja gitu ya, berjalan mengalir gitu. Oke Mak, tadi saya senang ya tadi belajar tahfiz ya. Ini yang paling enak untuk menghafal Al-Quran tuh waktu-waktu kapan tuh? Biar meresap gitu kan. Orang kalau ada yang senang entah subuh, entah apa, itu yang paling abdol tuh biar cepet hafal Al-Quran tuh waktu-waktu kapan tuh biasanya? Biasanya untuk yang paling bagus itu sebenarnya waktu tahajud. Ya kebetulan yang ustazah selalu sarankan itu ketika tahajud itu sudah mulai membaca gitu. Tidak usah, nggak apa-apa nggak langsung menghafal, tapi mulai aja baca. Nah ketika nanti setelah subuh itu menghafal, kemudian distorkan. Dan untuk merojaah, mengulang hafalannya itu setiap sholat harus dilakukan itu. Itu ada target nggak pas tahfidz itu, misalnya 2 lembar atau 1 juz harus hafal tuh per harinya tuh kalau kemarin itu ya ustazah itu menargetkannya setiap 1 kali setoran itu 1 halaman. Gitu. Jadi
ketika lulus SMA itu minimal sudah dapat 3 juz. 3 juz, alhamdulillah ya. Oke Mbak, sempat ikutan perlombaan nggak kayak MTQ kayak gitu nggak? Alhamdulillah sempat ikut, tapi biasanya ikut pidato bukan di forum Al-Qurannya. Jadi lebih ke orasi pidato gitu. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggris? Bahasa Arab, bahasa Inggris, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan setelah lulus nih kan, alhamdulillah Hilma juga bukan diperbantukan ya, memberikan kembali keilmuan kepada adik-adiknya nih. Bagaimana nih perasaannya nih? Kan setelah alumni, saya juga sudah bisa memberikan kembali ke Al-Aqsa atau gimana nih? Sebenarnya belum gitu ya, belum, karena merasa masih belum cukup gitu, masih belum cukup, masih harus banyak belajar juga. Ya senang gitu bisa berbagi pengalaman ke teman-teman, adik-adik kelas semua, terus bisa ngasih support, ngasih semangat bahwa rugi kalau kita tidak sungguh-sungguh ketika belajar di pesantren. Oke. Dan alhamdulillah Hilma terpilih ya untuk berangkat ke Al-Azhar Mesir nih ya. Dan ini proses seleksinya biar bisa berangkat ke sana apa aja nih sih? Karena kebetulan tahun kemarin itu tidak ada seleksi dari Kemenag, Pak. Jadi saya dan setelah berkonsultasi dengan kiai dan para ustadz itu untuk kalau masuk PTN itu mungkin bimbel ya, cuman kalau di sini kita pesantren lagi gitu untuk menambah kemampuan kita khususnya dalam bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran. Itu. Yang pasti di sini sudah dibina lagi ya, jadi ada tambahan lagi. Ya berarti pinter bahasa Arab. Oke Mak, saya pakai sampel aja. Alhamdulillah Hilma sudah terpilih dan akan berangkat ke Mesir, ke Al-Azhar. Mohon doa restunya, dan buat adik-adik yang akan menimba ilmu di Al-Aqsa, seperti tadi Hilma bilang harus ada keikhlasan ini dengan bahasa Arab. Bangga, silakan. Yang barusan saya bilang. Hayya nadhul ila ma'hadil asri al-aqsa, hayya nata'allam fi hadzal ma'had. Insyaallah saya kuna insanan nafi'an lil ummah. Insyaallah nahnu nakuna insanan an-najah. Insyaallah kita akan sukses kalau kita belajar di pesantren, insyaallah. Itu dengan bahasa Arab. Yang bahasa Inggrisnya barusan? Oke, guys. Insyaallah I will go to Egypt for study in Al-Azhar University. Let's school in Al-Aqsa. Oke. Ya, itulah Hilma, alumni SMA Plus Al-Aqsa. Saya sudah berbangga sekali. Beliau masih muda, ternyata potensial, dan alhamdulillah bersama teman-temannya sebanyak 11 orang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, dan bisa kembali ke tanah air dan memberikan ilmunya kembali ke alumninya ini atau ke kampusnya ini nih, di SMA Plus Al-Aqsa. Terima kasih Hilma ya, sukses ya. Oke, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian Podcast TV, wawancara langsung dengan Hilma, alumni SMA Plus Al-Aqsa yang nanti Oktober akan berangkat ke Al-Azhar Mesir. Iwan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.